Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfi Syahlan, kelompok 2 bersama dengan Angelina Sianturi. Saya Muhammad Nurfi Syahlan, NIM 239919990085 dan Angelina Sianturi, NIM 239919990094. Kali ini akan mempresentasikan UAS Information Retrieval dengan proposal yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Sister for Student Universitas Jember pada website Google Play Store menggunakan algoritma Naive Bayes. Baik, yang pertama itu ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini dijelaskan latar belakang dari aplikasi Sister for Student UNED. Apa yang mendasari latar belakang pembuatan aplikasi Sister for UNED di lingkungan Universitas Jember. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya aplikasi ini dibutuhkan untuk sebagai sarana penunjang akademik, kegiatan proses akademik dan bisnis dari Universitas Jember. Ada beberapa fitur yang terdapat pada Sister for Student, yakni absen, QR code, melihat kehadiran, jadwal kuliah, KRS, statistik indeks prestasi kumulatif, transkrip nilai, dan lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yakni apa saja yang menjadi pokok masalah dalam pembuatan penelitian ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lanjut ke bab 2. Di sini landasan teorinya yaitu beberapa materi pendukung. Ya, jadi dijelaskan pengertian Google Play Store, juga pengertian Sister for Student, algoritma TF-IDF, dan metode Naive Bayes. Dijelaskan Google Play Store adalah platform distribusi digital yang diperkenalkan oleh Google untuk menyediakan berbagai macam konten digital kepada pengguna perangkat berbasis Android. Aspek yang mencolok adalah peran utamanya sebagai toko aplikasi. Google Play Store menjadikan platform untuk membeli dan membaca buku elektronik. Selain buku ada permainan, ada film, juga ada beberapa aplikasi. Selanjutnya, Sister for Student Universitas Jember adalah sistem informasi terpadu yang dirancang untuk menyediakan platform terintegrasi bagi mahasiswa dan staf universitas. Sebagai alat administrasi akademis dan layanan mahasiswa, sistem ini mencakup sejumlah fungsi kunci. Dapat mengakses informasi pribadi dan akademis, termasuk transkrip, nilai, riwayat pembayaran. Juga memfasilitasi proses pendaftaran, manajemen perkuliahan, dan mengatur kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada algoritma TF-IDF, yaitu metode untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum digunakan pada information retrieval. Metode ini juga terkenal efisien, mudah, dan memiliki hasil yang akurat. Dengan rumus seperti ini. Selanjutnya ada metode Naive Bayes, adalah pendekatan klasifikasi yang merujuk pada teorema Bayes untuk memprediksi kelas suatu sampel berdasarkan fitur-fitur yang dimilikinya. Teorema Bayes yang menjadi dasar Naive Bayes memberikan rumus untuk menghitung probabilitas suatu kejadian yang diketahui dengan kejadian lainnya. Dalam konteks klasifikasi, kejadian yang diinginkan adalah kelas suatu sampel dan kejadian lainnya adalah vektor fitur yang mendefinisikan sampel tersebut. Adapun variasi dari Naive Bayes tergantung pada tipe data yang dihadapi, seperti model Bernoulli Naive Bayes yang cocok untuk data biner, klasifikasi spam, model multinomial Naive Bayes. Sebaliknya, digunakan untuk data yang diwakili sebagai jumlah frekuensi, seperti analisis teks yang menghitung kata-kata dalam dokumen. Ada selanjutnya model Gaussian Naive Bayes yang digunakan untuk distribusi Gaussian atau distribusi normal, cocok untuk data numerik kontinu. Pada penelitian kali ini kita menggunakan model multinomial Naive Bayes. Proses penggunaan Naive Bayes dimulai dengan melatih model menggunakan data pelatihan. Selama pelatihan, probabilitas prior dan probabilitas kondisional dihitung berdasarkan frekuensi munculnya kelas dan fitur-fitur dalam data tersebut. Selanjutnya metode penelitian bab 3.
Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis sentimen terhadap aplikasi Sister for Student Universitas Jember di Google Play Store. Kedua, analisis data. Data yang dianalisis diambil dari ulasan aplikasi Sister Universitas Jember sebanyak 250 ulasan. Kemudian akan dihitung berapa persentase ulasan positif dan negatifnya. Diukur dengan metode TF-IDF dan metode Naive Bayes multinomial. Beserta ulasan positif dan negatifnya inilah yang akan dijadikan sebagai output hasil dari penelitian ini. Ketiga, ada teknik pengambilan data. Pertama ada scraping data, perlabelan data, text processing, tokenizing, pembuatan TF-IDF, dan perhitungan dengan nominal Naive Bayes untuk mengukur akurasi, precision, recall, dan event score, serta data akhir yang akan dijadikan sebagai output. Penerapan algoritmanya untuk TF-IDF-nya seperti ini. Digunakan untuk menghasilkan vektor numerik yang menggambarkan setiap dokumen dalam ruang fitur setiap kata kunci. TF-IDF vectorizer merupakan ekstraksi fitur dari untuk mengkonversi teks menjadi vektor numerik yang dapat digunakan oleh algoritma Naive Bayes. Kedua, ada Naive Bayes. Jenis yang digunakan yakni multinomial. Multinomial Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang biasanya digunakan untuk data teks atau data yang dapat dihitung dalam bentuk frekuensi atau distribusi multinomial. Algoritma ini mengasumsikan bahwa fitur-fitur yang diamati bersifat multinomial terdistribusi, yaitu data yang diukur sebagai jumlah kemunculan setiap kata atau fitur dalam suatu dokumen. Nah, ini untuk codingan multinomial. Menggunakan library Pandas, scikit-learn, dan multinomial NB. Selanjutnya untuk kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara dua algoritma yang dipakai, dan algoritma ini sangat cocok untuk analisis sentimen suatu data, serta nilai akhir output yang dihasilkan mampu menjawab persentase hasil dari sentimen ulasan aplikasi Sister Unit. 5. Hasil dan pembahasan. Nah, ini untuk hasilnya. Tertampil di sini multinomial akurasinya 0,68, presisinya 0,73, recallnya 0,56, serta F1 score-nya 0,63. Untuk conversion matriknya, serta ini untuk hitung data presisi negatif positifnya. Nah, yang akan dijadikan outputnya yaitu presisi, negatifnya sebesar 0,74 atau sekitar 74%, yang positifnya 0,65%. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya ulasan yang dihasilkan oleh aplikasi ini itu sekitar 74% negatif. Jadi lebih besar negatif karena mungkin lebih banyak ulasan yang pengguna merasa ada yang kurang serta ada yang tidak cocok dibanding dengan ulasan positifnya. Pembahasan didapatkan multinomial akurasi, precision, recall, dan event score-nya. Hasil precision dari negatif 0,74 sedangkan positif 0,65. Diukur juga berdasarkan nilai terbesar rata-rata, macro average, dan timbangan rata-rata weighted average. Penutup. Kesimpulan. Pada penelitian ini menyatakan bahwa ada keterkaitan antara dua algoritma yang dipakai, dan algoritma ini sangat cocok untuk analisis sentimen suatu data, serta nilai akhir output yang dihasilkan mampu menjawab persentase hasil dari sentimen ulasan aplikasi Sister Unit. Saran dan masukan. Saran saya pada penelitian ini terus menggali lebih dalam potensi dan perbanyak metode pengerjaan untuk sistem temu kembali informasi, terkhusus pada bidang analisis sentimen, agar orang lain yang ingin membuat karya dapat mengembangkan kreativitasnya untuk mengembangkan bidang ini. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya dan Angelina Sianturi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.